kita bersyukur kita bisa bertemu lagi ya Kak Novi ya. Iya, kita bertemu untuk apa ya? Kita bertemu untuk ibadah. Oke, kita ibadah secara virtual. Jadi walaupun kita ibadahnya secara virtual, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke, semuanya dalam sikap sopan. Siapkan Alkitabnya dan juga peralatan yang diperlukan untuk beribadah. Oke, semuanya silakan berdiri. Kita akan menyanyi lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Setelah itu kita lanjut dengan Haleluya, Haleluya. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang sangat besar bagi kami. Kami boleh dijaga dan disertai dalam melaksanakan setiap kegiatan kami sepanjang 1 minggu lamanya. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul untuk beribadah bersama. Tuhan berkati ibadah kami agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang kakak mau tanya dulu. Sepanjang 1 minggu ini, kira-kira ada tidak ya yang merasakan kasih Tuhan? Ada kakak. Betul sekali, pasti ada ya kakak ya? Iya, kira-kira? Iya, semuanya pasti merasakan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak pilih-pilih ya. Iya, kasih Tuhan tidak memilih-milih, tidak memilih orang, baik itu tua, muda, semuanya bisa merasakan kasih Tuhan. Oke, sekarang kakak mau tanya, apa saja ya contohnya kasih Tuhan kepada kita manusia? Kesehatan. Betul, kita diberikan kesehatan. Kita bersyukur kita masih bisa melaksanakan ibadah. Terus apa lagi? Iya, masih bisa makan, betul sekali. Iya, ada orang di luar sana yang susah untuk bisa makan ya kakak ya. Iya, jadi kita bersyukur kita masih bisa makan. Apalagi? Betul, kita bisa bernafas. Kita bisa bernafas. Ada orang di luar sana di rumah sakit, mereka harus membeli O2, mereka harus memberi oksigen supaya bisa bernafas. Kita bersyukur sampai sekarang kita masih bebas untuk bernafas. Kita tidak perlu membayar. Kita bersyukur kita bisa bernafas. Apalagi? Dikasih keluarga. Betul, kita mempunyai keluarga yang sangat menyayangi kita, yang sangat peduli dengan kita. Apalagi kasih Yesus yang sangat besar dalam hidup kita. Iya, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Bisa tidak kita selamatkan diri kita sendiri? Tidak bisa. Kita hanya manusia biasa, tapi Tuhan rela untuk menebus dosa kita. Padahal yang berdosa adalah kita manusia. Kita yang berdosa, tetapi karena kasihnya Tuhan sangat besar sehingga Dia rela untuk menebus dosa kita. Iya, kasih Tuhan. Kita diberikan anugerah keselamatan. Kita diberikan anugerah keselamatan yang gratis. Untuk itu kita harus apa? Kalau kita sudah diselamatkan, iya kita harus hidup bersyukur. Bagaimana caranya kita hidup bersyukur? Melayani Tuhan. Misalnya apa ya melayani Tuhan itu?
sekolah, apalagi? Kemudian suka bantu orang tua. Betul sekali, harus rajin membantu orang tua. Itu adalah salah satu contoh melayani Tuhan. Oke, kita akan menyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Oke, nah sekarang siapa yang siap untuk mendengarkan cerita? Saya. Oke, kita akan mendengarkan cerita. Sebelumnya kita akan berdoa. Untuk mengantar kita dalam doa, kita akan menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Sambil siap doa ya. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua dan kakak yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan kakak Dini. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Nah, siapa yang hari ini sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan kanannya. Saya. Sekarang tangan kirinya. Ya. Keduanya lambaikan. Ada. Oke, semua sudah siap ya? Kalau sudah siap, semuanya mendengarkan, melihat dengan baik apa yang akan kakak ceritakan. Nah, pada saat itu adik-adik, bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Ahab. Tapi ternyata Raja Ahab ini dia menyakiti hati Tuhan. Kenapa ya? Ternyata Raja Ahab ini dia menyembah patung-patung, dia menyembah Baal, bukan menyembah Tuhan Allah lagi. Akhirnya ada seorang nabi bernama Nabi Elia. Nabi Elia ini dia mengatakan dan menegur kepada Raja Ahab, kalau kamu tidak kembali kepada Tuhan Allah, maka bangsa Israel tidak akan mendapatkan hujan dan akan terjadi kekeringan yang sangat lama. Nah, pada saat itu adik-adik terjadi kekeringan yang sangat lama karena tidak ada hujan yang turun. Nah, bangsa Israel sangat sedih. Bangsa Israel sangat menderita karena tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Semuanya menjadi kering. Bangsa Israel kehausan dan kelaparan. Nah, pada waktu itu selang beberapa lama adik-adik, Tuhan mengatakan kepada Nabi Elia bahwa kembalilah bertemu kepada Raja Ahab karena aku akan menurunkan hujan.
pada saat itu juga Raja Ahab memerintahkan kepala istana yang bernama Bapak Obadjah. Nah, Bapak Obadjah ini dia adalah orang yang sangat takut terhadap Tuhan. Dulu sewaktu terjadi peperangan, Bapak Obadjah dia menyembunyikan 100 nabi Tuhan dan dia memberikan makan, dia menolong nabi Tuhan itu. Nah, Bapak Obadjah ini diperintahkan untuk pergi menyusuri sungai untuk melihat apakah ada air untuk diminum, apakah ada rumput untuk kuda dan hewan ternak Raja Ahab. Nah, setelah itu Bapak Obadjah pergi ke tempat yang lain, Raja Ahab juga pergi ke tempat yang lain. Di tengah perjalanan, Bapak Obadjah bertemu dengan Nabi Elia. Lalu dia bertanya, apakah itu Nabi Elia? Apakah engkau Nabi Elia? Dan Nabi Elia, iya, katakanlah kepada Raja Ahab bahwa Elia ada. Wah, segeralah Bapak Obadjah pergi kepada Raja Ahab. Dia mengatakan bahwa Bapak Elia ada. Setelah itu terjadilah pertemuan antara Nabi Elia dan juga Raja Ahab. Raja Ahab lalu mengatakan kepada Nabi Elia, kamu yang membuat bangsa Israel celaka. Tetapi Bapak Elia mengatakan, bukan, kamu dan keluargamu serta keturunanmu yang membuat bangsa Israel celaka, karena kalian tidak menyembah Tuhan Allah lagi, tapi kalian malah menyembah patung-patung Baal. Nah, setelah itu Bapak Elia mengatakan, katakanlah kepada seluruh bangsa Israel dan nabi-nabi Baal itu, pergilah ke Gunung Karmel. Gunung apa adik-adik? Betul, Gunung Karmel. Lalu Raja Ahab pergi mengatakan kepada bangsa Israel dan nabi-nabi untuk pergi ke Gunung Karmel. Di Gunung Karmel, Nabi Elia berkata kepada bangsa Israel, berapa lama lagi kamu akan berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Wah, semua bangsa Israel diam karena mereka tahu kalau mereka itu salah karena menyembah Baal. Sesudah itu Nabi Elia mengatakan, ambillah 2 ekor lembu jantan. Silakan nabi-nabi Baal untuk memotong lembu terlebih dahulu. Memotong lembu, menaruhnya di kayu tapi jangan memberikan api. Kalau memang Allah kalian dapat memberikan api kepada lembu, itulah Allah kalian. Lalu pada saat itu nabi-nabi Baal, adik-adik, mereka lalu menyembelih lembu jantan itu dan menaruhnya di kayu. Mereka lalu melakukan ritual-ritual mereka. Mereka meminta untuk Baal datang. Nah, setelah itu mereka berjingkrak-jingkrak, tapi tidak ada jawaban. Dari pagi mereka berjingkrak-jingkrak. Mereka mengatakan Baal, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Tidak ada api yang datang. Setelah itu, setelah petang, Nabi Elia lalu mengatakan, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin dia sedang merenung, atau mungkin ada urusannya. Mungkin ia lagi berpergian, atau barangkali ia tidur dan belum bangun. Setelah dari pagi sampai petang, tidak ada jawaban sama sekali. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Lalu Nabi Elia menyuruh bangsa Israel mendekat dan mereka membantu Bapak Elia. Bapak Elia membuat mezbah dan mengambil 12 batu yang mengatakan itu adalah keturunan dari Yakub atau Israel. Nah, dia lalu membuat mezbah dan menaruh lembu jantan, 1 ekor lembu jantan yang sudah dipotong-potong untuk dipersembahkan. Nah, di situ lalu Bapak Elia mengatakan, ambillah
4 tempayan atau timba, isilah dengan air. Lalu bangsa Israel mengisinya dengan air, dan Bapak Elia mengatakan, siramlah korban bakaran dan juga mezbahnya. Mereka menyiram. Pertama. Lalu yang kedua, Bapak Elia mengatakan, siram lagi. Bapak Elia menyiram lagi. Lalu yang ketiga kalinya, Bapak Elia mengatakan, siram lagi. Sehingga mezbah itu beserta kurban bakaran semuanya basah. Wah, semakin susah untuk apinya nyala. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Bapak Elia lalu berdoa kepada Tuhan. Bapak Elia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan api. Setelah Bapak Elia berdoa, api turun dari langit dan menyambar setiap kurban persembahan dan seluruh mezbah itu. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Pada saat itu juga seluruh bangsa Israel sujud menyembah kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Tuhan kita benar-benar Tuhan yang ajaib. Tuhan bisa membuat mezbah itu terbakar. Wah, bangsa Israel semuanya bertobat. Lalu setelah itu Nabi Elia menyuruh bangsa Israel untuk menghukum nabi-nabi Baal. Nah, belum selesai adik-adik. Pada waktu itu, Nabi Elia pergi lagi kepada Raja Ahab. Dia mengatakan, pergilah makan karena sebentar lagi hujan akan turun. Sebentar lagi hujan akan turun di bangsa Israel. Raja Ahab lalu pergi makan, tetapi Nabi Elia berdoa. Dia naik ke puncak Gunung Karmel dan dia berdoa. Di situ dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia sujud sampai ke tanah. Dia berdoa agar Tuhan mendatangkan hujan untuk bangsa Israel. Setelah berdoa, dia berkata kepada bujangnya atau kepada temannya untuk naik ke atas puncak dan melihat ke arah laut. Apakah ada yang terjadi? Kali pertama, bujangnya datang dan mengatakan, tidak terjadi apa-apa. Lalu Nabi Elia berdoa lagi. Nabi Elia kembali berdoa, dia sujud dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu dia mengatakan lagi kepada bujangnya atau temannya, pergilah lagi, lihatlah ke arah laut. Tetapi ternyata belum ada yang terjadi, tidak ada apa-apa. Kali yang ketiga, Nabi Elia berdoa lagi. Hingga kali yang ketujuh, Nabi Elia berdoa, dia mengatakan lagi kepada bujangnya untuk naik ke atas puncak dan melihat ke arah laut. Dan apa yang terjadi? Ternyata sudah ada awan yang dia lihat. Ada awan yang kecil muncul dari laut. Dia lalu pergi ke Nabi Elia. Dan dia mengatakan bahwa sudah ada awan kecil. Dan di situ Nabi Elia sudah tahu bahwa Tuhan telah mengabulkan doanya. Dia lalu menyuruh bujangnya ini untuk pergi kepada Raja Ahab. Dia menyuruhnya untuk segera pulang karena akan terjadi hujan lebat. Nah, Raja Ahab lalu pergi, turun dengan kudanya dari puncak Karmel. Dan disitulah terjadi hujan yang sangat lebat. Wah, bayangkan adik-adik, terjadi kekeringan yang sangat lama. Mungkin sudah ada banyak yang meninggal karena kelaparan. Mungkin sudah ada hewan ternak yang mati. Rumput-rumput tidak ada yang tumbuh, tidak ada tanaman lagi, tidak ada makanan lagi. Bangsa Israel sudah sangat putus asa. Tetapi Tuhan memberikan keajaibannya. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Karena bangsa Israel mau kembali kepada Tuhan, dia memberikan hujan. Nabi Elia juga, dia adalah nabi yang sangat baik. Nabi Elia dengan sungguh-sungguh dia mendoakan bangsa Israel agar bangsa Israel bisa memiliki hujan lagi, biar bangsa Israel bisa merasakan lagi
hujan, merasakan tumbuh-tumbuhan tumbuh lagi, hewan-hewan juga menjadi segar kembali. Mungkin saat ini adik-adik sedang kesusahan, mungkin ada yang sudah berdoa lama sekali tapi ada doanya yang belum dikabulkan. Adik-adik, kita belajar hari ini bahwa Bapak Elia dia selalu berdoa, dia berdoa terus-menerus sampai terjadi keajaiban. Jadi adik-adik yang doanya belum dikabulkan, teruslah berdoa sampai apa yang adik-adik inginkan tercapai. Adik-adik, pembacaan kita hari ini boleh buka dari 1 Raja-Raja. Kitab Raja-Raja di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Lama. Semua buka 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 46. Judulnya Tuhan Dialah Allah. Untuk ayat hafalannya, adik-adik silakan buka 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 39b. 1 Raja-Raja 18 ayat 39b. Kita baca bersama-sama. Tuhan Dialah Allah, Tuhan Dialah Allah. Kita ulang lagi, 1 Raja-Raja ayat 18. Pasal 18 ayat 39b. Tuhan Dialah Allah, Tuhan Dialah Allah. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wah, sungguh luar biasa firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pagi ini. Firman Tuhan itu sangat besar bagi kita, sangat menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hidup. Iya, jadi dari firman Tuhan kita belajar bahwa Tuhan itu sangat baik. Dialah Allah. Bayangkan tadi dalam cerita kita, bahkan nabi-nabi tidak bisa mengalahkannya, karena hanya Tuhanlah satu-satunya Allah kita. Oke. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Jadi nanti persembahannya bisa disetor langsung ke gedung gereja. Oke, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan pujian kasihnya seperti sungai. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Kidung Pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita nyanyikan sambil sikap doa. Terima kasih
Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan ya Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkati kami. Semoga setiap doa yang kami panjatkan akan Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Kami berikan dengan tulus hati untuk digunakan ya Tuhan untuk pembangunan gereja-Mu. Kiranya Tuhan memberkati juga yang ada pada orang tua kami. Semoga dapat dipergunakan dengan baik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa juga untuk teman-teman kami mungkin yang ada yang sakit ya Tuhan, atau orang tua kami ada yang sakit, keluarga kami ada yang sakit. Kiranya Tuhan menjadi penolong, penyembuh, sehingga setiap keluarga kami, setiap teman kami ya Tuhan bisa segera sembuh dan dapat melakukan aktivitasnya kembali. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada teman kami yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati di dalam umur barunya, berikan dia kekuatan, kedewasaan ya Tuhan. Semoga dia dapat selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk kondisi ya Tuhan, pandemi saat ini COVID-19 yang mungkin membuat kami semua resah dan ketakutan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, seperti Tuhan memberikan hujan kembali kepada bangsa Israel, Tuhan juga pasti akan memberikan segera kesembuhan untuk negeri kami, sehingga kami bisa kembali bersama-sama ya Tuhan bertatap muka. Ya Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Kakak Dini. Oke, sekarang semuanya silakan berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Untuk menutup ibadah kita akan berdiri, semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Pujian Jalan Serta Yesus. Dimanapun kita berada, kita harus selalu jalan serta Yesus. Memberkati dan ingat tetap selalu untuk jaga protokol kesehatan. Oke, sampai jumpa. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.